juga kita bahas. Nah, sekarang kita lebih ke arah penguatan di somatotype-nya. Nah, sebelum ke somatotype, saya ingin mereview beberapa hal terlebih dahulu, ya. Yang pertama, kita harus memahami lagi tentang konsep antropometri itu sendiri. Ya, antropometri itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa antropometri itu berasal dari kata antropos yang artinya manusia. Metri jelas suatu ukuran, gitu ya. Eh, maka antropometri tentunya akan mempelajari tentang dimensi-dimensi tubuh manusia, entah itu pertulangan, perototan, kemudian jaringan-jaringan adipus yang kemarin kita sudah bahas segmen-segmen di dalam tubuh kita. Nah, tentunya untuk bisa eh, melihat body dimensi kita pasti harus ada tekniknya atau satu set teknik yang dipakai untuk mengukur bagian-bagian dari tubuh kita tersebut. Nah, teknik ini tentunya harus bisa diekspresikan dalam suatu angka atau kuantitatif ya dari setiap ukuran tubuh kita. Nah, karena tujuan dari antropometri adalah mengukur ukuran tubuh manusia. Jadi harus bisa diukur, harus ada teknik pengukurannya, harus ada hasil ukurnya. Nah, nanti hasilnya itu bisa di digambarkan dalam bentuk ukuran tubuh, mungkin berat gitu ya, panjang, kedalaman dan seterusnya, ya kan? Nah, tentunya eh, hasil ukurnya pun juga akan berbeda untuk setiap kelompok usia maupun jenis kelamin. Nah, dengan adanya ciri-ciri hal karakteristik fisik inilah yang nantinya akan muncul terkait dengan human physical variation, dan dari human physical variation inilah yang akhirnya bisa mengidentifikasi seseorang itu atau bagian-bagian tubuh seseorang itu pas atau tidak untuk menjadi atlet di satu cabang olahraga tertentu. Nah, kita tahu bahwa pengukurannya banyak ya, ada massa, berarti berat, ada panjang badan, ada tinggi badan, ya kan? Kemudian ada breadth or width, jadi lebar tulang, gitu ya. Ada yang kedalaman, tadi saya sampaikan, ada yang depth gitu. Ada yang circumference, jadi lingkar lengan, ya. Jadi eh, atau istilah lainnya adalah girth, gitu ya. Kemudian ada kurvatur atau arch atau lekukan tulang, gitu ya. Dan ada soft tissue measurement atau yang kita sebut dengan skin fold. Jadi teknik measurementnya tuh bermacam-macam. Ya. Nah, sehingga alat ukur yang digunakan pun juga bermacam-macam, gitu ya. Ada antropometri tape, kalian tak tahulah apa namanya, Medline gitu ya. Tapi bahasanya itu yang benar adalah antropometri tape gitu ya. Kemudian ada skin fold caliper, ya, ada sliding caliper, ya. Kemudian ada weighing scale, ada spreading caliper, gitu ya. Ada sitting height table, dan ada antropometer set gitu ya. Jadi alat ukurnya itu juga bermacam-macam tergantung tujuan kita mau mengukur bagian apa. Kalau circumference jelas pakai antropometri tape. Kalau ketebalan lemak pasti pakai skin fold caliper. Berat badan jelas pakai weighing scale. Untuk mengukur tinggi duduk dan tinggi tungkai kita pakai sitting height table. Atau mungkin antropometer set yang bisa dipakai untuk mengukur semua dimensi tubuh. Nah, sliding caliper ini juga bisa dipakai untuk mengukur panjang tulang. Tetapi sliding caliper ini ada berbagai ukuran ya panjang, karena pertulangan kita kan ada yang tulang-tulang panjang dan ada yang tulang-tulang pendek. Kalau tulangnya panjang, ya berarti kita nggak bisa pakai sliding caliper yang ukurannya kecil, pasti yang harus lebih panjang lagi. Nah, bagaimana dengan spreading caliper? Spreading caliper juga bisa berfungsi mirip dengan sliding caliper, tapi yang perlu diingat bahwa
dimensi ukurnya juga akan berbeda antara spreading ukur dan sliding caliper. Ya, nah, ini adalah berbagai alat yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai pengukuran antropometri. Nah, tentunya pada saat kita melakukan pengukuran, semua alat tadi ya yang akan dipakai itu betul-betul verified. Artinya apa? Ya berarti sudah terkalibrasi dengan baik alat-alat tersebut. Kemudian selain itu kita juga harus tahu basic point, artinya mana sih bagian yang akan diukur, titik-titik mana yang akan diukur, kita harus tahu itu. Nah, kemudian bagaimana proses pengukurannya, gitu ya. Contoh misalkan kapan saya harus eh, mempersilahkan orang yang saya ukur itu posisinya dengan benar. Kemudian apakah perlu memakai baju atau tidak, ya kan? Belum nanti pengukurnya ini sudah standar belum antar satu pengukur dengan yang lainnya, ya kan? Kemudian alat-alat pendukung lain, misalkan tentunya kita butuh pulpen, butuh pencatatan. Nah, ini sudah tersedia atau belum? Ruangannya, perlukah kita memisahkan antara laki-laki dan perempuan? Apakah untuk naruh timbangannya sudah benar-benar di tempat yang proper atau malah justru di atas karpet gitu ya. Ruangan, suhu ruangan gitu ya. Apakah nanti akan memberikan hawa yang panas sehingga membuat atlet berkeringat. Kalau atlet berkeringat berarti akan mempengaruhi juga teknik-teknik pengukuran terutama pada skin fold thickness-nya gitu kan. Nah, jadi hal seperti ini harus kita perhatikan. Nah, tentunya data collection, bagaimana kita mencatat, mengentry data, dan memverifikasi data itu juga bagian yang penting dari proses pengumpulan data antropometri. Karena misalkan lumrahnya namanya lebar tulang humerus itu sebesar-besarnya itu nggak mungkin sampai 30 cm gitu loh. Ini kok bisa ada data yang sampai 30 cm. Nah, ini harus kita validasi gitu kan. Oh, ini salah input ternyata gitu. Contoh lagi, nggak mungkin yang namanya eh, panjang ulna kok bisa sampai 50 meter ya gitu. Harusnya nggak mungkin itu. Nah, yang rasionalisasi seperti inilah yang penting sebagai validator atau yang memverifikasi data-data terkait dengan antropometri. Nah, tuh. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa si pengukur itu penting. Satu hal yang meter dalam urusan pengukuran antropometri. Nah, karena apa? Si pengukur ini harus benar-benar divalidasi. Ya, apakah dia precise ya untuk mengukur sesuatu hal yang sama dibandingkan dengan dirinya secara berkali-kali ataupun bahkan dibandingkan dengan pengukur lain dan gold standard. Ya. Nah, ini harus precise dan akurat. Nah, ini harus dilatih, harus diukur. Nah, namanya itu adalah di TEM dulu. Jadi benar-benar antropometrisnya should verify the precision by calculating the technical error of measurement. Jadi diukur TEM-nya. Nah, kalau TM-nya udah hasilnya bagus, tingkat errornya rendah, ya berarti dia bisa kita turunkan untuk membantu proses pengukuran antropometri. Ya, oke. Nah, sehingga tampaknya sih ya, nampaknya ngukur antropometri itu sederhana gitu ya, tetapi sebenarnya enggak begitu gitu. Karena semua harus memenuhi standar dari International Society for the Advancement of Kinanthropometry. Ya, ini ada standar internasionalnya dan apa namanya standar ini para antropometris itu juga ternyata harus harus tetap sering melakukan kalibrasi pengetahuan dan skillnya ya istilahnya melalui workshop-workshop yang diselenggarakan oleh ya, lisensinya itu sebagai pengukur antropometri yang baik gitu ya. Itu melalui workshop-workshopnya ISAK ya. Oke. Nah, tentunya eh, pada pengukuran atlet kita punya satu tujuan, ya kan?
Kemudian apa tujuan dari setiap kita melakukan pengukuran, tentunya kita juga tahu harusnya ini di-provide dengan pengukuran seperti apa. Nah, kita harus tahu itu sendiri. Karena di dalam mengatasi cabang olahraga, ya kita memang mengenal istilah sport anthropology. Jadi bagaimana suatu budaya dalam hal ini budaya latihan ya, budaya latihan yang dilakukan setiap hari oleh seorang atlet itu akan merubah human morphological variation-nya. Perubahan human morphological variation-nya inilah yang nanti yang akan menjadi penentu motor performance ya. Misalkan atlet jumping gitu ya, atletik kategori jumping. Dia otomatis sehari-harinya akan berlatih sesuai dengan performa cabang olahraga tersebut, bagaimana kemampuan jumpingnya. Nah, sehingga karena dia dilatih terus di area tersebut, maka akan ada perubahan karakteristik human morphology-nya. Nah, demikian halnya untuk cabang olahraga yang lain, termasuk throwing, catching, balance, running, flexibility, fitness, strength, itu semua bagian dari antropologi yang menjadi budaya, kebiasaan seorang atlet sehari-hari untuk berlatih supaya memenangkan cabang olahraga tertentu. Nah, ini akhirnya akan terjadi perubahan. Nah, perubahan antropometri, perubahan fisik inilah yang menjadikan benchmark ya, menjadikan benchmark para pembina olahragawan ketika kita mau membibit atlet ini mau jadi atlet renang misalkan. Oh, setidaknya berarti Olimpian kita itu siapa sih renang? Misalkan yang best of the best-nya adalah Michael Phelps misalkan. Ya kan berarti mengaculah pada human morphological variation-nya yang dihasilkan oleh si Michael Phelps. Nah, kita bina menuju ke sana. Demikian halnya misalkan di atletik ada Bolt ya yang luar biasa. Ini dari Amerika itu. Nah, itu juga dibangun berdasarkan human morphological. Nah, ternyata ketika kita mempelajari satu orang yang sama tadi, itu ketika diturunkan menjadi human morphological variation, motor performance, dan dididik kepada pembinaan atlet-atlet selanjutnya, itu ternyata saling berhubungan. Nah, sehingga di sana muncullah satu kesepakatan bahwa antropometri ini ternyata juga bisa menjadi dasar untuk seleksi atlet. Ya, oke. Nah, sehingga untuk antropometri pada atlet itu ada oke, ada beberapa hal ya yang bisa kita pakai nantinya. Misalkan paling ini ya paling menonjol sekali memang tinggi duduk. Ya, di dalam tinggi duduk ini kita bisa mengestimasi lower extremities length di mana ini juga akan berhubungan dengan skeletal breadth yang mengindikasikan kekuatan ekstremitas bawah. Nah, nah, beberapa cabang olahraga tertentu itu sangat mengandalkan kekuatan ekstremitas bawah. Contoh angkat besi, ya kan? Kemudian sepak bola. Nah, itu eh, apa namanya membutuhkan ekstremitas bawah yang cukup kuat. Kemudian ada limb circumference. Jadi bagaimana pertumbuhan otot itu eh, berlangsung gitu ya. Bagaimana proses hipertrofi pada otot-otot tertentu itu berlangsung. Termasuk skin fold thickness ini biasanya atlet-atlet memang diharapkan punya setipis-tipisnya lemak gitu ya. Nah, ini seperti apa? Nah, itu bisa kita cek selain dengan BIA, kita bisa pakai dengan skin fold thickness. Nah, ini body komposisi kemarin Ibu sudah sampaikan, Ibu akan skip saja. Nah, gender difference juga sudah Ibu sampaikan dengan PPT kemarin, ini lebih versi singkatnya saja. Nah, kita masuk ke yang somatotype. Nah, tadi Ibu sampaikan different body type, different performance, karena berhubungan dengan sport anthropometri, antropologi, mohon maaf, sport antropologi tadi.
Nah, dalam konteks sport antropologi dan different body, different performance, maka kita tentunya harus menilai berdasarkan somatotype-nya, ya kan? Berdasarkan somatotype-nya. Nah, sebenarnya somatotype itu apa? Sebenarnya somatotype itu adalah satu cara kita untuk mengetahui tipe tubuh seseorang. Nah, tipe tubuh seseorang itu sebenarnya berangkat dari 3 komponen utama, yaitu endomorfi, mesomorfi, dan ektomorfi. Nah, endo, meso, dan ekto ini disebutkannya selalu berurutan ya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi selalu endo, meso, dan ekto. Jadi harus konsisten seperti itu ya. Endo, meso, dan ekto. Nah, setiap komponen itu nanti mengidentifikasi sequencing tubuh kita. Apakah cenderung endomorf, ataukah mungkin cenderung mesomorf, atau mungkin jujur cenderung ektomorf. Ya. Nah, mereka atau tubuh kita muncul kata-kata endomeso ekto itu sebenarnya sebuah proses ya, sebuah proses dari dalam tubuh kita yang erat apa kaitannya dengan growth, kemudian kematangan sel, bahkan sampai ke proses aging, status gizi, dan sport performance itu sendiri. Nah, si somatotype ini sebenarnya dari 3 komponen itu erat kaitannya dengan proses tumbuh kita. Contoh yang endomorfi sebenarnya itu berasal dari jaringan atau pertumbuhan sel kita di area endoderm. Dari endoderm menjadi endomorfi, dan inilah yang akan berkembang menjadi perlemakan di dalam tubuh kita. Nah, kemudian di area tengah kita kenal dengan istilah mesomorfi tadi, itu berangkat dari mesoderm. Jadi dari lapisan mesoderm menjadi dikenal dengan istilah mesomorfi, dan ini yang akhirnya berkembang untuk melihat muskuloskeletal kita. Nah, yang bagian luar, lapisan paling luar, ektoderm, ini kita sebut dengan ektomorfi, dan ini yang akhirnya memperlihatkan tentang linearitas pertumbuhan tubuh kita. Ya, jadi komponen 1, 2, dan 3, komponen endo, meso, dan ekto itu menunjukkan hal tersebut. Nah, sebenarnya mereka berangkat dari peristiwa organogenesis. Jadi kalau kita dulu mengenal organogenesis, proses pembentukan organ-organ tubuh pada kehidupan manusia, nah itu juga berasal dari situ. Jadi embrio membelah diri dan seterusnya, disebut peristiwa oogenesis itu ya. Nah itu juga sama seperti itu, di mana lapisan-lapisan tersebut berkembang menjadi berbagai organ tubuh pada kehidupan manusia. Oke, nah akhirnya secara ekstrim ya, secara ekstrim kita mengenal 3 bentuk tubuh akhirnya. Ya, jadi ada endomorf, mesomorf, dan ektomorf. Tetapi sebagian besar populasi dunia itu nggak ada yang mutlak ekstrim endomorf gitu, nggak gitu ya, sampai angkanya 7 gitu ya. Terus ekstrim mesomorf sampai angkanya 7, bahkan ekstrim ektomorf sampai angkanya 7 itu enggak. Biasanya mix antar ketiganya ya. Nah, ini kita contohkan ya. Endomorf itu biasanya ya, kalau kita melihat profil tubuhnya itu antara lebar hips ya, pinggang dengan shouldersnya itu nggak dalam satu garis ya, artinya shouldernya lebih sempit daripada pinggangnya. Ya, kita sebut istilahnya pear shape gitu ya. Nah, lemak cukup banyak distribusi di seluruh tubuhnya, dan khususnya di area atas ya, upper arms and thigh gitu ya. Dan di area ankles-nya itu kecil gitu ya. Jadi slim di area ankle-nya. Nah, lain halnya dengan mesomorph. Mesomorph ini shoulders-nya lebih lebar daripada pinggangnya. Ya.
Kemudian kepalanya juga area leher ke atas itu juga lebih lebar gitu. Kemudian sebagian besar berisi otot, ya biasanya cukup padat dan kuat gitu ya, dan lemaknya tipis gitu ya. Nah, ekstrim ektomorf itu antara pinggang dan shoulders itu dalam satu garis gitu ya. Jadi narrow shoulders dan hipsnya. Jadi satu garis. Ya, wajah juga biasanya sangat tirus gitu ya. Kemudian apa tipis perutnya dan abdomennya, leg dan armnya juga tipis gitu, dan biasanya very little muscle or body fat. Jadi ototnya nggak gede, body fat juga nggak gede gitu ya. Tapi ya tipis seperti itu. Nah, kalau kalian bicara orang-orang Korea, nah orang-orang Korea itu orang-orang yang cara pandang body idealnya itu body ectomorph gitu. Body ectomorph gitu ya. Nah, karena tadi di awal Ibu sudah sebutkan anything about measurement itu harus bisa dikuantifikasikan, ya kan? Demikian halnya untuk endo, meso, dan ekto. Berarti dia harus bisa dikuantifikasikan atau bisa disebut dalam angka gitu ya. Nah, sehingga disebut ekstrim endomorf itu kalau angka endomorfnya dominan. Jadi kita anggap 7. Sedangkan nilai meso dan ekto itu sangat minor gitu ya. Jadi di angka 1-1. Nah, ini maka disebut endomorf. Demikian mesomorf berarti endonya 1, mesonya 7, ektonya 1. Kemudian kalau ekstrim ektomorf itu endonya 1, mesonya 1, ektonya 7 gitu ya. Jadi rating angkanya itu kita kalau melihat susunan 3 angka itu sudah tahu berarti oh angka 1 menunjukkan endo, angka 2 menunjukkan meso, angka ketiga menunjukkan ekto. Gitu. Jadi begitu 7, oh itu berarti endo, 7-nya di tengah berarti meso, 7-nya di bagian akhir berarti ekto. Gitu ya. Itu sudah mindset di awal untuk dipahami, itu sudah kesepakatan internasional seperti itu. Ya. Nah, karena tadi kan komponennya penilaian ada 3 komponen kan. Nah, kita bisa menghitung komponen-komponen itu dengan metode yang disebut dengan head charter. Memang banyak metodenya, nggak cuma satu ya. Tapi Ibu mengenalkan head charter saja, karena ini metode yang paling mudah dipahami, paling mudah dilakukan juga gitu ya. Nah, nilai tadi kan Ibu sebutkan 117 gitu kan. 171 gitu kan, 711 gitu. Sebenarnya nilainya seperti apa sih Bu range-nya gitu. Nah, range-nya nilai endomorfi itu setengah sampai 16. Tapi angka 7 sudah dianggap ekstrim gitu ya. Kemudian mesomorfi range-nya setengah sampai 12. Tapi angka 7 sudah dianggap ekstrim. Nah, ektomorfi range-nya antara 0,1 sampai 9. Nah, kalau kalian ngitung kok di luar range tersebut, ya, nah berarti mungkin masih ada yang salah. Tetapi range ini berlaku plus minus ya, karena nanti ada kuadran. Jadi maksudnya di angka itu bisa jadi minus, tapi bukan berarti apa namanya itu salah, bukan. Cuma nanti nanti kalau ibu lihatkan kuadran, kalian nanti akan paham maksudnya. Ya, oke. Nah, kemudian dari angka tersebut ya, kita membagi kan tadi 7 dibilangnya ekstrim ya. Ya kan? 7 dibilangnya ekstrim. Berarti more than 7 extremely high gitu. Jadi kalau tadi ada 1177 11 gitu ya, 711 171. Nah, berarti karena angkanya di atas 7, maka itu disebut dengan ekstrim. Ya, bahasa lengkapnya extremely high. Nah, angka-angka di bawah 2,5, jadi angka-angka di bawah 2,5 itu dianggap sebagai low, rendah, 3 sampai 5 dianggap moderate,
5,5 sampai 7 dianggap high. Gitu ya. Jadi apa? Pembagian angka tadi ya, pembagian angka setengah sampai 16, setengah sampai 12, 0,1 sampai 9 itu masih bisa dibagi lagi. Ya. Oh, kalau 2,5 berarti rendah, 3 sampai 5 moderat, 5,5 sampai 7 high, lebih dari 7 ekstrim. Gitu ya. Nah, lalu catatan berikutnya adalah kita harus melihatkan karena ada 3 angka ya tadi ya. Menetapkan mana yang dominan, artinya mana yang poin tertinggi, poin kedua, dan poin ketiga. Ya, cara menetapkan poin pertama jelas angka yang paling tinggi, ya kan? Angka yang paling tinggi. Bagaimana menetapkan angka kedua? Ya, angka kedua dianggap berbeda dengan angka yang paling tinggi bila selisihnya itu lebih dari setengah poin. Kalau selisih angkanya kurang dari setengah poin, maka dia dianggap sama. Tapi kalau selisih angkanya lebih dari setengah poin, maka yang lebih tinggi disebut lebih apa namanya higher, ya, yang lebih rendah berarti dia yang paling rendah. Gitu ya. Jadi selisihnya di setengah poin untuk membandingkan dua komponen mana yang paling dominan. Oke. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan angka-angka tadi? Ya kan? Angka-angka tadi yang bisa kita kita apa namanya? Kuantifikasikan akhirnya ketemu angka yang tadi Bu Mirza maksud, maka kita harus punya 10 pengukuran dulu. 10 pengukuran ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari tinggi badan, ya, berat badan, triceps skin fold, subscapular skin fold, supraspinal skin fold, calf skin fold, biapicondylar humerus, biapicondylar femur, upper arm girth, dan calf girth. Ya, jadi ada 10 pengukuran. Nah, yang perlu diingat adalah alat ukur dan satuan ukurnya. Nah, kan jangan lupa mana yang sentimeter, mana yang milimeter. Gitu ya. Ini jangan lupa. Nah, berhubung ini sudah jam 8, Ibu akan berpindah menuju stasiun Tugu sambil disupirin. Nanti Ibu terus akan melanjutkan kuliah. Begitu Ibu sampai di stasiun Tugu, kita postpone dulu. Nanti begitu Ibu masuk ke kereta, kita lanjut gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau Ibu sampai stasiun Tugu, Ibu akan notice. Oke, nah berat badan. Nah, di berat badan ini tentu kalian sudah tahu ya, sudah dipelajari gitu kan, bagaimana mengukur berat badan. Ya, jadi gambarnya seperti ini, apa yang harus kalian lakukan untuk standing freely in the center of scale platform. Jadi harus berdiri, bagging scale-nya apa, terus cara membaca hasil ukurnya kalian udah tahu lah ya kalau body weight. Kalau enggak sih, kan drop tubuh. Drop tubuhnya lewat sana. Kalau sini kan kereta bandara nanti. Oke. Nah, selanjutnya adalah tinggi badan. Ya. Tinggi badan prinsipnya juga sama. Jadi bagaimana vertical distance between the floor to the highest point of the head gitu ya. Terus subjek harus seperti apa, harus berdiri bagaimana, titik-titik tubuh mana yang harus nempel ke tembok ya. Ini juga kalian sudah paham lah ya prinsipnya untuk pengukuran tinggi badan. Nah, kebetulan di sini antropometer ya, tapi bisa pakai mikrotoa juga yang sudah selama ini dilakukan. Oke. Kemudian humerus breadth. Nah, ini lebar tulang humerus. Jadi tulang humerus itu tulang siku, ya, tulang siku. Nah, ini digunakannya yang tadi pakai sliding caliper atau spreading caliper. Jadi dua alat yang tadi Ibu sebutkan, sliding caliper ataupun
spreading caliper itu dipakai untuk mengukur lebar tulang. Nah, dimensinya seperti ini, tulang untuk siku ini. Ya memang sliding caliper itu ujungnya lebih tajam daripada spreading caliper. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak gentle, nggak lembut, ya itu bisa sedikit memberi rasa tidak nyaman di lapisan kulit orang yang kita ukur. Jadi harus benar-benar gentle untuk mengukur dan harus paham betul titiknya. Nah, cara ngukurnya adalah kita ada di depan yang diukur. Jadi sikunya ini diangkatkan ke depan seperti ini ya, diangkatkan ke depan seperti ini sikunya. Nah, itu jadi kita ngukur di bagian depan. Jadi berhadap-hadapan. Nah, posisi posisi siku pengangkatannya seperti yang ada di gambar ini ya. Dan nanti sliding calipernya di-apply di titik yang memang menunjukkan distance between medial dan lateral epicondyles. Gitu ya. Nah, ini. Selanjutnya dengan alat ukur yang sama kita mengukur femur breadth biepicondylar. Jadi lebar tulang antara lateral dan medial epicondylis of femur. Jadi mengukur lebar tulang lutut gitu ya. Nah, ini tentunya dilihat di gambar posisinya bahwa orang yang kita ukur bisa diminta duduk sehingga kaki membentuk sudut seperti itu. Atau kalau kita tidak punya kursi, kita punya bench, bangku, kakinya supaya diangkat di bench tersebut. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, nanti cara pengukurannya sama, si sliding caliper dipasangkan di dua titik tersebut. Ya, ini yang disebut dengan femur breadth atau biepicondylar breadth. Oke. Selanjutnya tricep skin fold. Ya. Jadi ini sudah pakai alat ukur yang disebut dengan skin fold thickness. Ya. Kita mengukurnya di midpoint ya dari posterior upper arm. Jadi seperti kita nyari titik tengah ketika kita mengukur lingkar lengan atas. Ya, itu titik tengahnya sama. Nah, cuman titik untuk pengukurannya kita ada di belakang atlet yang diukur posisinya. Ya, kita ada di belakang atlet yang diukur dan posisinya yang tangan megang alat, yang kiri untuk mengambil lapisan kulitnya. Ya, lapisan skin fold-nya gitu ya. Jadi enak mengukurnya. Jadi jangan sampai kalian salah alat, salah titik, salah posisi baca, karena begitu kita salah saat itu akan tidak nyaman untuk kita mengukur, membaca hasil maupun untuk si atlet yang diukur. Jadi kesannya kok kayak dicubit-cubit gitu kan, ya lama-lama sakit gitu ya. Jadi nanti betul-betul diperhatikan untuk proses di pengambilan skin fold-nya. Nah, nanti kalau udaranya panas di suatu ruangan, ya, kemudian keringetan, ya, itu yang membuat licin. Jadi susah sekali untuk diukur. Sehingga kalau memang terjadi, memang lebih baik suhunya suhu dingin, ya, sehingga dia tidak, maksudnya AC lah ya, di ruang yang sejuk. Kalaupun terjadi keringat, itu dilap dulu pakai tisu kering. Ya, dilap dulu pakai tisu kering, baru kita melakukan pengukuran. Nah, kalau tidak dilap dengan tisu kering, licin, nah nanti meleset terus itu alatnya, nggak bisa nyubit dengan kuat gitu. Ya, oke, ini yang tricep. Prosedur yang sama dilakukan untuk yang skin fold dan ini subscapular skin fold, artinya di area bahu. Jadi mengambil skin fold di area bahu. Jadi under inferior angle of the scapula. Jadi di area bahu diambil. Kita posisi yang sama masih di belakang orang yang kita ukur, tekniknya masih sama, mencubit, tangan kirinya untuk mengambil lapisan kulitnya, yang kanan pegang alat. Ya, nah ini kita mengambil posisi di bawah bahu kita, bawah tulang bahu kita, ya, bawah tulang bahu kita. Oke,
Kita sampai supraspinal dulu, Ibu udah sampai stasiun Tugu, kita postpone sebentar, nanti kita lanjutkan begitu Ibu sudah masuk ke kereta. Nah, Ibu naik Taksaka biasanya kereta Taksaka standby-nya lebih dulu. Nanti setelah Ibu masuk kereta, kita akan lanjutkan lagi. Kalian nggak usah live Zoom ya, nggak usah live Zoom. Jadi stay di situ aja, tungguin Ibu sebentar. Makasih ya.
Oke, Assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Suaranya udah masuk ya? Oke, saya share screen lagi. Sudah terlihat belum di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Mohon maaf ya, kita ke postpone berapa 20 menit. Kita lanjut ke supraspinal skin fold. Nah, di supraspinal skin fold ini adalah area antara anterior dan superior iliac spine. Jadi kalau kita lihat di pusar kita ya, itu agak turun ke bawah gitu ya, agak turun ke bawah. Kemudian kita ambil. Nah, di gambar tersebut posisinya sangat jelas. Kita tidak terlalu berhadapan dengan atlet, tapi kita agak ke samping gitu ya. Kita agak ke samping. Kemudian tangan kanan seperti biasa dipakai untuk mengambil ya lipatan kulitnya, sedangkan di tangan ki- tangan kirinya ya, tangan kanannya dipakai untuk memegang alat gitu. Nah, ini supraspinal skin fold. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran medial calf skin fold. Jadi, skin fold yang kita ukur di area betis kita ya. Nah, di area betis ini tetap kita pakai di daerah yang paling besar ya. Dari calf itu kan pasti ada area yang paling besar. Nah, disitulah kita ambil. Nah, cara mengambilnya adalah di bagian dalam. Jadi, kaki diminta dinaikkan di atas bangku sehingga membentuk sudut gitu ya, membentuk sudut. Kemudian apa kita mengambil di area dalam kaki. Posisi tangan pengukur, posisi pemegangan alat sama, ya titiknya ada di situ. Itu namanya medial calf skin fold. Nah, kemudian uh, upper arm girth atau lingkar lengan atas, tetapi yang ini ada modifikasinya. Biasanya kan kita kalau mengukur lingkar lengan atas, posisi yang diukur duduk berdiri secara anatomis ya. Jadi tangannya dibiarkan apa namanya lepas gitu. Nah, untuk pengukuran upper arm girth ini kita yang melakukan sebagaimana di gambar ini. Jadi subjek diminta untuk mengangkat tangan dan membesarkan otot di bagian lengan. Nah, karena upper arm girth ini lingkar lengan lingkar lengan atas dengan kondisi otot diperbesar, maka antara pengukur dan yang diukur harus bekerja sama dalam menerapkan hitungan untuk pembesaran otot. Jadi pastikan kita siap dulu dengan alat tapping pada titik posisi yang ditentukan dalam kondisi siap membaca, kemudian baru memberikan aba-aba kepada atlet untuk membesarkan ototnya. Ya. Jadi jangan dia disuruh membesarkan ototnya ketika kita belum siap. Karena kalau kita belum siap, dia diminta membesarkan otot, nanti lelah. Ya, nanti lelah. Jadi nanti bukan power terbesarnya dia yang dia dapatkan. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ya. Nah, oke, alat ukurnya pakai pita ukur ya, pita lila. Nah, kemudian kalau tadi kita di medial calf skin fold, nah ini medial calf girth, jadi lingkar circumference di area calf atau betis. Tentunya yang diukur sama, yaitu pada area paling besar. Nah, pada area paling besar. Jadi diukur apa namanya lingkar ininya, lingkar betisnya. Ya. Kalau ini posisinya bisa berdiri seperti biasa. Jadi berdiri biasa saja. Tidak perlu pengkondisian tubuh ya. Jadi berdiri seperti biasa kita ukur. Nah, pengukuran tersebut kan menggunakan berbagai titik di seluruh tubuh kita dan menggunakan berbagai alat yang berbeda. Nah, biasanya teknisnya biar praktis itu
setiap segmen tubuh diselesaikan dulu gitu loh. Jadi misalkan sekarang mengukur di area badan, maka seluruh segmen badan diselesaikan. Gitu. Karena kalau kita berdasarkan alat itu bisa naik turun. Tape medlin kita pakai untuk mengukur tangan dan kaki misalkan. Itu kan nanti naik turun. Jadi pergerakan si orang yang kita ukurnya nggak nyaman gitu. Jadi pastikan setiap segmen kita selesaikan dulu meskipun kita harus berpindah alat gitu ya. Supaya orang yang kita ukur tuh nggak selalu kita kondisikan untuk begini untuk begitu gitu ya, jangan gitu ya. Jadi lebih efektifnya. Oke, selanjutnya seluruh hasil pengukuran tadi setelah setiap pengukuran diulang 3 kali, kemudian kita ambil rata-ratanya. Nah, rata-ratanya tadi itu dimasukkan ke dalam komponen-komponen ini. Komponen 1 isinya ada triceps, subscapular, supraspinal skin fold. Ya. Kemudian ada komponen 2, tinggi badan, biepicondyle breadth of humerus, breadth of femurs, triceps skin fold, calf skin fold, upper arm, dan calf circumference. Jadi itu semua dimasukkan ke sini. Nanti kita akan tahu komponen 1, 2, dan 3. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai tersebut nanti dimasukkan ke dalam rumus head charter ini. Endomorfinya, mesomorfinya, ektomorfinya. Nah, itu nanti masukkan hasil pengukuran tadi ke dalam rumus ini. Nanti kan pada akhirnya kalian akan mendapatkan angka-angka yang tadi kita sebutkan ya, yang angka-angka kita sebutkan. Nanti ada 3 angka yang harus disebutkan. Entah tadi 171, kemudian mungkin ada angka 2,4, 3,86, ada angka 3, 3,44, ada angka 2,2, 6,3, 2, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dibulatkan ya. Kalau di atas 0,5 berarti bisa yang penting 1 digit di belakang koma. Nah, 1 digit aja di belakang koma. Jangan terlalu lebar gitu ya. Jadi 1 digit dinaikkan. Kalau 2,39 ya naikkan ke 2,4. Kalau 2,33 ya diturunkan di 2,3 gitu ya. Nah, selanjutnya tugas kita adalah memberi nama pada setiap skor yang kita dapatkan. Bagaimana cara memberi nama? Ya, yang pertama adalah angka terbesar atau dominan, ya, angka terbesar atau dominan kita beri nama secara utuh. Kereta api Taksaka akan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan Gambir. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Taksaka train will depart from Yogyakarta station to the final station, Gambir. The train will also stop at Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, and Gambir Station. Thank you. Oke, lanjutkan ya. Tadi angka yang terbesar atau angka yang dominan itu kita beri nama secara utuh. Apa nama secara utuh? Berarti disebutnya endomorf, mesomorf, ektomorf. Gitu ya. Itu nama utuh. Endomorf, mesomorf, ektomorf. Nah, itu nama secara utuh. Nah, lalu kita kan diminta menetapkan angka kedua. Ya kan? Nah, cara menetapkan angka kedua adalah dibandingkan dengan angka pertama dulu. Apakah dia kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5? Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan Diulangin Gambir. lagi. Terima kasih. Dear passengers, Oke. Nggak apa-apa ya, kecampur.
suara itu. Station to the final station, Gambir. The train will also stop at Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, and Gambir Station. Thank you. Nah, kalau dia ternyata kurang dari 0,5, berarti dia sebenarnya setara dengan yang dominan tadi. Tapi kalau dia ternyata lebih dari 0,5, berarti memang dia berada di bawah yang didominan. Kan? Nah, kemudian yang harus kita tetapkan berikutnya bagaimana dengan angka ketiga. Ya, angka ketiganya kan kita punya 3 angka. Nah, bila mana angka yang ketiga dengan angka yang kedua selisihnya juga kurang dari 0,5, berarti angka pertama, angka kedua dan ketiga itu sama. Kalau sama berarti keduanya harus dipertimbangkan dalam penyebutan nama. Ya. Tapi kalau ternyata berbeda, artinya jaraknya lebih dari 0,5, berarti angka terkecil ini kita abaikan. Ya, angka terkecil dari 3 angka itu kita abaikan, kita tidak perlu sebut. Ya. Nah, maka angka kedua tadi, bagaimana cara menyebutnya? Ada 2 pilihan. Namanya dipotong menjadi endo, meso, ekto. Ya, namanya dipotong, jadi disebutnya hanya endo, meso, ekto. Atau namanya diberi akhiran ik. Endomorfik, mesomorfik, ektomorfik. Gitu. Jadi namanya diberikan akhiran ik. Itu menunjukkan bahwa angka dia kecil. Sedangkan yang dominan disebutnya apa tadi? Lengkap. Endomorf, mesomorf, ektomorf. Itu ya. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami ya cara pemberian nama atau penyebutan nama pada hasil skor sonatotype. Nah, di hadapan kalian ini ada berbagai ilustrasi penamaan. Ini belum tentu benar ya ilustrasi ini, karena Ibu akan membimbing satu-satu supaya kalian bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Nah, ada angka 171. Sudah jelas tadi di awal Ibu sebutkan berarti dia ekstrim mesomorf. Bagaimana dengan angka yang kedua? Ya, di sana ada 2,4, 3,8, dan 6. Maka sudah dipastikan angka 6 adalah angka dominan. Karena lebih dari setengah. Maka sudah pasti salah satu namanya harus ektomorf. Disebut lengkap. Ektomorf. Nah, sekarang kita tetapkan angka kedua. Angka kedua nampaknya ada di 3,8. Ya kan? Tapi kita cek, oh ternyata memang betul selisihnya dengan 6 jauh sekali lebih dari setengah. Lalu kita cek 3,8 dengan angka ketiga, 2,4. Oh ternyata juga lebih dari setengah, karena dia berarti berapa? Kalau itu 0,6 ya, 0, berapa berarti itu? Lebih ya, 1,4, lebih dari setengah. Nah berarti penamaannya sudah pasti. Nama keduanya adalah di meso. Nah, sekarang pilihannya kita mau ngasih nama meso separuh atau pakai mesomorfik. Nah, terserah. Jadi kita bisa memberi namanya meso ektomorf atau mesomorfik ektomorf. Itu ya. Nih, jadi ini yang kedua cara penamaannya itu. Nah, sekarang kita punya skenario lain nih. Ya, ada 3, 3,4 dan 4. Ya kan? Seolah-olah ini 4 adalah angka yang paling dominan. Ya kan? Seolah-olah 4 adalah angka yang paling dominan. Tapi setelah kita cek dengan 3,4, ini
Sebenarnya ini lebih pas kalau saya bilang di 3,5 ya. Kita anggap ini angkanya di 3,5 ya. 3,5. Ternyata 3,4 3,5 dengan 4 selisihnya cuma setengah poin. Berarti nggak dominan dong angka 4 karena hampir setara, gitu kan? Nah, terus 3,5 dengan 3 juga selisihnya nggak lebih dari setengah. Berarti angkanya saling berdekatan. Nah, sehingga ketika angkanya saling berdekatan, ini biasa disebut dengan ideal atau center. Ya, ideal atau center. Nah, skenario lain. Selanjutnya di ideal, setelah ideal atau center tadi. Ada 2,2, 6,3, 2,4. Gitu ya. Sudah pasti itu dominan mesomorf. Pasti kita sebut utuh. Kita lihat dua angka selanjutnya. Ada 2,4. Oke, 2,4 jauh dari 6,3. Dia pasti tidak dominan. Angka kedua. Tapi angka ketiganya 2,2. Jadi 2,2 dan 2,4 itu cuma selisih 0,2. Artinya sama. Berarti kita sebut sebagai balance mesomorph. Gitu ya. Balance mesomorph. Tadi ada istilah ideal atau center. Ada istilah lagi yang disebut dengan balance mesomorph. Nah, kita masuk ke skenario keempat. Ya, skenario keempat ada kondisi angkanya 5, 2,2, dan 5,4. Ada dua angka yang nilainya setara, yaitu endomorfi dan mesomorfi. Dan ektomorfi. Sedangkan nilai mesomorfnya adalah nilai yang paling rendah. Maka kita sebut dengan lengkap keduanya. Endomorf, ektomorf. Ya, kita sebut dengan lengkap. Skenario yang terakhir. Ya, ada nilai 41, 54, 2,3. Ini hampir mirip dengan skenario kedua. Tetapi yang kita contohkan adalah penyebutan yang pakai akhiran ik. Jadi tadi 5,4 sudah pasti yang dominan, mesomorf. Nilai yang kedua ada di 4,1. 4,1 disebutnya endomorphic mesomorph. Boleh nggak disebut endomesomorph? Boleh. Karena tadi ada dua cara. Ya kan? Ada yang mesoektomorph, bisa mesomorphic ektomorph, atau bahkan endomorphic mesomorph bisa menjadi endomesomorph. Oke ya. Semoga bisa dimengerti sampai di sini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki 3 hasil pengukuran endo, meso, dan ekto, maka kita bisa melakukan plotting yang disebut dengan somatochart. Ya, dari ketiga angka itu kita bisa menentukan titik Y dan X-nya. Ya, titik Y bisa kita ambil dari penetapan 2 kali mesomorf dikurangi endo ditambah ekto. Sedangkan titik X kita bisa menghitung dengan ekto dikurangi endo. Nah, akhirnya ini kan sebuah kuadran ya. Tadi yang Ibu sampaikan bisa jadi minus, iya, gitu. Karena ini kuadran nanti plottingnya. Nah, maka ketika nanti plotting, ini ada kuadran 0 sampai angka 8, ada angka 0 sampai minus 8. Tapi minusnya ini bisa sampai di angka yang tadi kita sebutkan ya, bahwa ada 0,5 sampai 16, 0,5 sampai 12, 0,1 sampai 9. Ya, sebenarnya angkanya sampai ke sana. Gitu ya. Oke. Nah, akhirnya nanti setiap individu akan kita plot hasilnya di sini. Ya, akan kita plot hasilnya di area mana. Gitu ya. Nah,
dari hasil plotting itu sebenarnya akan ada banyak variasi angka. Contoh ini yang di tengah-tengah 444, 333. Ini nilai-nilai yang ideal ya, yang ideal ada di sini, sentral ada di sini. Kemudian kalau balance ada di area apa namanya sumbu yang dari 44 ke atas ya sampai dengan yang ke bawah. Jadi ini plotting berbagai angka endo, meso, dan ekto. Nah, ini tadi sudah kita ulas ya. Nah, pada akhirnya nanti ketika kita mengukur pada komunitas atlet sepak bola misalnya, atau pada saat kita mengukur komunitas pada atlet taekwondo, atlet gulat, atlet panjat tebing misalkan, ya, itu ternyata nanti mereka semua akan terdistribusi di area yang kuning ini, ya. Biasanya kuning ini adalah area distribusi untuk atlet. Kalau kita di luar zona kuning tersebut, nah biasanya kita memang populasi biasa, ya, non atlet istilah kata, ya. Jadi biasanya nanti akan terdistribusi di sana. Nah sehingga seperti tadi yang Ibu sampaikan, atlet volleyball players itu biasanya berkerumun di area ekto dan meso. Kenapa di area ekto dan meso? Karena tinggi badan menjadi dominan di atlet volleyball. Tapi otot juga menjadi hal yang penting di cabang olahraga ini. Sehingga nanti pengelompokan populasinya itu ada di chart area tersebut. Kemudian soccer player misalkan, sepak bola, ya, itu ketika diukur komunitas tersebut, itu plottingnya ada di area atas, yang kuning itu ya. Nah, ternyata memang untuk soccer player kebanyakan yang diminta profilnya adalah balance mesomorph. Jadi di area-area balance mesomorph. Nah, lain halnya dengan badminton players, itu memang scatter ya, nyebar gitu ya, nyebar. Jadi profilnya kalau kita lihat bahkan di dunia, lalu dunia itu ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar gitu kan, ada yang kurus, tapi ya juga menang gitu. Itulah kenapa badminton players itu kayak nggak terpola gitu ya, karena dominasi olahraganya bukan di tapi di speed, kekuatan, daya ledak gitu ya. Oke. Bahkan di student juga sama, dia menyebar kemana-mana. Karena pada atlet-atlet usia remaja itu pembentukan ototnya itu belum bagus, belum sempurna. Mereka kan masih bertumbuh gitu ya. Jadi ada di mana-mana. Jadi fungsi dari kita mengukur somatotype, menemukan angka-angka somat dan memplotting ke dalam somatochart itu adalah untuk melihat kecenderungan sport antropometri, sport antropologi pada seorang atlet di cabang olahraga tertentu dengan budaya latihan yang dia lakukan terus-menerus, itu ternyata akan membentuk morfologi tipe tubuh tertentu. Dan inilah cara kita memotret seseorang atau atlet itu sebenarnya cocok enggak sih di cabang olahraga tertentu. Nah, ini yang bisa kita lakukan dasar keilmuannya. Nah, sehingga biasanya kalau kita simpulkan titik-titiknya ya, weightlifter itu ada di mana, wrestler ada di mana, sumo ada di mana gitu ya. Kemudian gimnas, sprinter itu semua ada area-areanya sendiri. Oke. Nah, ini contoh yang atlet real ya. Bagaimana Michael Phelps posisinya di mana, Muhammad Ali, Michael Jordan, Venus Williams, Serena Williams, ya itu posisinya ada di mana. Nah, ini sebagai gambaran peran dari somatotype ini untuk plotting tentang tipe tubuh atlet. Nah, harapannya memang meskipun ini masih jarang dilakukan, meta-analisis tadi yang dipakai untuk somatotype komponen itu bisa membantu menetapkan, ternyata dari berbagai kajian untuk soccer atlet, semua hasil somatotype-nya itu sebagian besar ada di balance mesomorph.
Nah, oleh karena itu ditetapkan bahwa soccer atlet itu sebaiknya profil somatotapnya adalah balance mesomorph. Gitu ya. Yang menjadi PR nanti adalah ketika kita sudah balance, kita lihat juga skornya. Balance, tapi skor ototnya masih kecil, berarti harus di build up, harus dibangun, harus dibesarkan. Balance, tapi endomorfnya masih tebal. Nah, berarti PR-nya harus ditipiskan. Gitu. Nah, jadi itu fungsi kita mempelajari. Nah, ini berbagai nilai somatotip di cabang olahraga. Ya, di berbagai cabang olahraga. Nah, tentunya dari data yang kita dapatkan tadi harus bisa kita ambil sebuah kesimpulan, gitu ya. Contoh misalkan tadi, oh ternyata football players itu memang harusnya balance mesomorph dan punya long trunk, jadi trunk apa? Bagian atasnya itu lebih panjang, hipnya kuat, besar, dan VO2 max-nya tinggi, gitu. Jadi fungsi dari pengukuran ini itu kita nanti bisa ngambil kesimpulan profil fisik seperti apa yang diharapkan untuk cabang olahraga ini. Nah, nanti di gizi olahraga lanjut, nah Ibu akan menerangkan lebih detail lagi bagaimana cabang olahraga renang, profil fisiknya, cabang olahraga taekwondo, dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana implementasi dari somatochart, profil fisik, dan somatotype ini ke setiap cabang olahraga akan Ibu terangkan di saat nanti kita belajar terkait olahraga lanjut. Oke, nah, ini berbagai pengukuran somatotype. Ya. Nah, ini referensi. Nah, ada satu tambahan lagi yang akan Ibu share slide-nya, karena ini adalah kesepakatan terbaru ya yang dipakai oleh teman-teman Kemenpora kemarin ya untuk menambahkan data antropometri sebagai keputusan bakat ya, bakat seorang atlet. Nah, ada tambahan selain tinggi badan, berat badan, tinggi duduk ya, itu ada panjang lengan atas, panjang lengan bawah, panjang tangan, panjang rentang lengan, tungkai atas, tungkai bawah, dan panjang kaki telapak kaki. Jadi perluasan tulang kita itu sekarang diukur betul-betul. Gitu, diukur betul-betul supaya itu match dengan cabang olahraga yang digeluti. Ya. Nah ini, kalau tinggi badan saya skip ya, karena kalian sudah paham. Nah, yang tinggi duduk ini ada kotak antropometri dan stadiometer. Ya, jadi posisinya seperti ini aja, dia duduk biasa. Posisi kepala dengan kita itu juga diatur, ya. Baru nanti kita ukur tinggi duduknya. Ya. Bisa kita bantu dengan stadiometer atau bisa kita bantu dengan mikrotoa. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini panjang lengan. Sampai yang tadi saya sebutkan, ini slide. Kalau tadi gambar yang tadi kan slidingnya kecil ya, lebarnya. Yang ini cukup lebar. Jadi bisa untuk mengukur area itu. Kepepetnya nggak ada alat ini ya udah pakai Medlin. Tapi Medlinnya kalau bisa yang kaku, yang tukang kayu. Kenapa? Kalau pakai Medlin yang untuk ukur baju itu nanti lentur akhirnya menjadi lebih panjang dari yang sebenarnya. Nah, jadi kita memang kalau pakai alat ukur ya yang kalau misalkan nggak punya sliding caliper, pilihannya pakai meterannya tukang kayu itu ya yang lebih kaku. Kemudian ada panjang lengan. Jadi kalau tadi dari bahu sampai siku, ini siku sampai ini ya pergelangan tangan. Jadi dari siku sampai pergelangan tangan. Kesalahan yang terjadi di lapangan untuk mengukur panjang tangan itu langsung dari bahu sampai pergelangan tangan. Jadi kayak tukang jahit aja. Nah, itu nggak boleh.
Jadi panjang tangan itu adalah penjumlahan dari panjang lengan untuk titik acromiale radiale, radialis talion, dan yang satunya panjang mid talion dactylion. Jadi dari pergelangan sampai ujung jari. Nah, itu yang disebut panjang apa namanya tangan ya. Jadi jangan kemarin itu diartikan dari bahu sampai ujung jari seperti orang apa namanya penjahit gitu ya. Ini kemarin seperti luruskan gitu ya. Jadi ini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini demikian halnya dengan panjang rentang lengan. Span ini sangat-sangat penting untuk cabang olahraga renang. Nah, panjang rentang lengannya cukup lebar. Atlet yang atlet bisa duduk gitu ya. Kalau atlet yang bisa berdiri tegak, kita atur berdiri seperti gambar ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah panjang tungkai. Ini juga antara trochanterion dan tibiale, ya, trochanterion dan tibiale. Jadi dari atas pangkal paha sampai ke lutut. Ini juga pakai sliding caliper yang ukuran lebarnya cukup untuk mengukur tidak ya pakai alat yang tukang yang agak kaku, jangan pakai yang ya. Nah, selanjutnya panjang tungkai tibial lateral height. Jadi dari lutut sampai bawah ya. Ini juga bisa pakai sliding, bisa pakai pitalila yang untuk pertukangan itu. Ya. Oke. Nah, terus selanjutnya panjang kaki atau telapak kaki. Cara ngukurnya seperti gambar ini, pakai sliding caliper ya dari titik anterior pada jari kaki. Ya. Kemudian kakinya terpanjang ya karena itu panjang yang tengah. Jadi intinya mana titik yang terpanjang ya. Hingga peternion yaitu titik paling posterior pada tumit kaki. Ya, ya kayak ngukur sepatu, tapi kalau ngukur sepatu kan kadang kita masih lebih fix di dua titik tersebut. Ya. Nah, tadi adalah berbagai pengukuran berkaitan dengan somatotype dan ukuran tubuh tambahan ya yang memang diperlukan untuk menetapkan kebutuhan di cabang olahraga tertentu. Oke, baik. Nah, saya kira materinya sudah Ibu sampaikan semuanya ya. Kemudian silakan kalau ada tanya jawab sambil Ibu share materinya. Bisa lewat chat, juga bisa lewat raise hand ya. Seperti biasa. Sebelum nanti Ibu menyampaikan tentang teknis penugasan. Oke, materinya sedang Ibu upload ya. Silakan diambil kalau sudah masuk.
Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu jelas ya. Jadi kalian kalau nggak salah ada 90-an mahasiswa ya, 90-an mahasiswa. Ini saya off cam dulu ya, karena internetnya nggak stabil. Oke, baik. Penugasannya nanti kalian satu kelompok berlima ya, satu kelompok berlima, sehingga kalau anggap 100 berarti akan ada 20 penugasan yang dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu akan membentuk kelompoknya sendiri, kalian saja secara mandiri membentuk kelompoknya berlima ya. Nah, tugas kalian adalah pertama menetapkan dari kelompok berlima itu siapa yang akan menjadi probandusnya, orang yang akan diukur ya. Kemudian setelah itu kalian melakukan peminjaman alat ya, peminjaman alat untuk melakukan praktek mandiri di Mbak Dian Pradikta ya, untuk alat pengukuran somatotype. Nah, oke. Nah, setelah itu lakukanlah pengukuran kepada kelompok kalian. Penugasannya urutannya sama dengan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi diukur dulu 10 titik ya. 10 titik diukur, kemudian masing-masing titik diulang 3 kali. Baru didapatkan rata-ratanya. Nah, setelah mendapatkan rata-ratanya, hitung dan tetapkan nilai endomesoekto. Setelah menetapkan nilai endomesoekto, tetapkan somatocapnya. Silahkan diplot di somatocapnya. Habis itu diambil kesimpulan apakah probandus kalian itu masuk ke dalam kategori atlet apa. Kalau memang tidak masuk ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk kesimpulan aja. Kalau enggak ya non atlet. Kalau atlet atlet apa gitu ya. Gitu. Nah pengumpulannya adalah 1 bulan setelah hari ini. Ya 1 bulan setelah hari ini. Jadi nanti silakan dikumpulkan dalam satu drive laporannya. Ya dikumpulkan dalam satu drive. Nanti koordinator mata kuliahnya menyampaikan drive itu kepada Ibu. Gitu. Ya, jadi 1 bulan dari hari ini, jadi nanti berarti di pertengahan September ya. Nanti pas di sesi Ibu sebelum Meet ya, sesi Ibu sebelum Meet kayaknya masih ketemu lagi 1 sesi. Nah, pada waktu itulah nanti dikumpulkan. Oke? Baik. Apakah penugasannya bisa diterima? Bisa ya. Oke, itu materi sudah masuk ke chat, silahkan nanti bisa di-download. Ini ada 1 pertanyaan masuk ke chat. Selamat siang Ibu, izin bertanya, untuk tipe tubuh kan tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas yang bisa membentuk tubuh menjadi suatu tipe tertentu, bisa saja dipengaruhi oleh gen. Lalu apabila memang ada atlet yang tidak bisa mencapai satu tipe tubuh yang menjadi standar pada cabang tersebut, kira-kira apa yang dilakukan? Oke, baik. Betul, gen memang mempengaruhi gitu ya. Tetapi meskipun atlet ini memang sebagian besar itu apabila punya potensi gen tapi dia tidak dikembangkan, itu juga nggak akan menjadi ideal gitu ya. Jadi faktor eksternalnya juga sangat dominan untuk mempolimorfis sebuah gen gitu ya. Mempolimorfisme sebuah gen itu faktor eksternal juga akan berperan ya. Nah, kemudian kalau dia tidak mencapai suatu tipe tubuh yang menjadi standar pada cabang tersebut, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau sudah terjadi demikian, biasanya
kita juga nggak bisa melakukan apa-apa. Contoh kalau tinggi badan misalkan, tinggi badan itu kan harus ditreatmentnya jauh-jauh hari sebelum dia jadi atlet hebat. Tinggi badan kan ditreatment dari usia balita sampai dia usia 18 tahun gitu kan. Nah, apa iya kalau si Michael Phelps itu 185 terus kita bisa apa namanya membuat atlet yang masuk ke pembinaan kita menjadi segitu kan nggak mungkin. Nah, sehingga biasanya seleksi atlet lah yang dilakukan untuk menyaring atlet-atlet terbaik dari sisi antropometri. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak sesuai standar? Biasanya dia tetap bisa menjadi atlet, tapi kompetisinya nggak mungkin sampai olimpiade. Gitu. Jadi kompetisinya ya dia paling nasional, PON, event-event, single event, gitu ya. Single event, dia bisa menang di situ. Mungkin hoki-hokinya dia ada di ASEAN, gitu ya. Kalau Asia udah berat, apalagi Olimpiade, gitu. Jadi apa namanya? Ya mungkin di situ nanti keterbatasannya dia tetap. Sekarang kita lihat aja bagaimanapun Frederick, kemudian Rifki di angkat besi kemarin yang dapat medali emas, itu tinggi badannya juga nggak pendek gitu loh. Dia memang ideal gitu ya. Jadi ya apa namanya compete untuk di level Olimpiade gitu. Ya, jadi itu ya yang dimaksud di sini fungsi dari somatotype itu seperti itu. Semoga menjawab ya. Siapa tadi yang tanya? Safika. Ya, oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah untuk penugasannya bisa dimengerti, bisa dipahami penugasannya? Permisi Ibu, izin bertanya. Silahkan. Untuk probandusnya itu berapa orang ya Bu? Satu orang dari 5 orang aja atau bagaimana? Satu orang aja nggak apa-apa. Heeh, Baik, terima kasih Bu. heeh. Oke, oke baik. Ada lagi yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin Ibu bisa cukupkan sekian. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila tadi Ibu ada postpone 20 menit ya dalam pembelajaran ini. Semoga tetap bisa tersampaikan dengan baik. Sisa waktunya bisa dipakai untuk pembentukan kelompok atau mungkin diskusi dengan temannya dan mengatur apa namanya tugas mandiri tadi ya, mengatur peminjaman alat dan seterusnya. Ya, nanti Ibu berharap dalam 1 bulan jadi ke depan itu kita bisa mendapatkan penugasan yang tadi disampaikan dan dikumpulkan ke Ibu melalui koordinator mata kuliahnya. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.